Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gifari Dahalik, NPM 18 10 631070009 dari kelas PJKR 4D. Di sini saya akan menjawab soal evaluasi bab 4 mengenai gaya. Pertanyaan pertama yaitu ada jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya adalah sebuah interaksi apapun yang dapat menyebabkan benda bermasa itu bergerak, baik dari diam ke gerak, gerak ke diam. Lalu adanya perubahan bentuk dan perubahan kecepatan. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Macam-macam gaya yang pertama itu ada gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya berat atau gravitasi adalah gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Nah, gaya inilah yang memberikan berat kepada badan dan disebut juga sebagai beban badan. Yang kedua ada gaya tahanan. Gaya tahanan merupakan gaya eksternal. Percepatannya ada yang negatif maupun positif. Nah, percepatan yang negatif ini merupakan perlambatan gerak. Nah, perlambatan gerak ini diakibatkan oleh adanya tahanan. Selanjutnya ada gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan yang membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda itu bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan oleh berdasarkan kekasaran lintasannya. Semakin kasar lintasannya, maka di permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Selanjutnya ada gaya kontraksi. Gaya kontraksi merupakan gaya yang terpenting dalam dunia olahraga ya. Karena kontraksi dapat ditunjukkan sebagai tegangan atau pengerahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut yang berasal dari otot. Arah dari gerakan ini tergantung dari arah yang dikerahkan oleh kekuatan yang bersangkutan. Selanjutnya nomor 2 ada sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Aspek-aspek gaya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu ada besarnya gaya. Besarnya gaya dapat dihasilkan oleh badan yang berbeda dan tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, maka kecil tarikan gravitasinya dan makin kurang beratnya. Selanjutnya ada titik tangkap gaya yang kedua. Titik tangkap gaya adalah titik atau tempat gaya tersebut mulai bekerja. Jadi awalnya titik tangkap gaya boleh dipindahkan asal masih berada di sepanjang garis kerjanya. Untuk keperluan praktis dapat diperkirakan titik perkenaan gaya otot adalah titik perlekatan otot pada tulang yang bekerja sebagai pengungkit. Selanjutnya ada arah gaya. Arah gaya merupakan suatu panjang garis geraknya. Karena gaya gravitasi menarik semua objek dari arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Arah gaya otot digambarkan oleh arah dari garis tarikan otot. Arah ini ditunjukkan oleh sudut tarikan otot yang dibentuk oleh garis tarikan otot dan bagian dari sumbu mekanik yang terletak di antara titik perkenaan gaya dan sumbu putar. Selanjutnya nomor 3, jelaskan bagaimana cara memadukan gaya. Nah, cara memadukan gaya ini seringkali kita dalam misalkan cabang olahraga dayung, ada 2 gaya yang dihasilkan dari misalkan dari angin dan dari dayung itu sendiri. Misalkan si angin mengarah ke utara, sedangkan dayung itu mengarah ke timur. Nah, bagaimana caranya kita memadukan 2 gaya itu agar si perahu dari dayung ini, dari kano dari cabang olahraga dayung ini dapat maju dengan arah tujuan yang satu dengan kecepatan yang maksimal. Selanjutnya, jelaskan bagaimana menguraikan gaya. Menguraikan gaya bertujuan untuk menentukan arah dan besarnya resultan dari komponen-komponen gaya yang mempunyai sejumlah gaya dengan titik tangkap sama dan arah berlainan. Sebuah gaya yang mempunyai arah tertentu diuraikan terhadap sumbu X dan Y misalkan. Jika komponen gaya tersebut mempunyai lebih dari satu gaya, maka semakin mudah kita dapat menguraikannya juga. Sehingga resultan pada sumbu X dan Y dapat ditentukan dengan mudah. Yang terakhir nomor 5,
peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Nah, gaya sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda yang berputar akan lari, meninggalkan pusat putarannya. Jadi contohnya dalam cabang olahraga itu ketika pelari dalam cabang olahraga atletik nomor lari 400 meter. Nah, ketika pelari melewati lintasan yang melingkar, maka si pelari itu badannya akan terdorong ke dalam karena diakibatkan oleh badan yang harus mengimbangi arah pusat putaran, yaitu di dalam. Jadi ketika si pelari melewati lingkaran, badannya akan miring ke dalam ke pusat putaran, dan si pelari itu akan lari meninggalkan pusat putaran, sehingga ketika dia keluar dari lingkaran lalu terdapat di lintasan lurus lagi, badannya tidak akan miring seperti saat dia melewati pusat putaran tadi pas melingkar. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan jawaban saya dari soal evaluasi bab 4 mengenai gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.